Wakil Bupati Goa Darmawang Syamuin menemui kelima warga desa Bontolempangan setelah kembali ke rumah. Usai dilaporkan menghilang tersesat di kawasan hutan pinus Marene. Kelima warga yang kembali ke rumah dalam kondisi selamat masing-masing Deng Pato 55 tahun, Deng Ngaha 60 tahun, Ramalan 55 tahun, Sangiang 59 tahun, dan Amal 28 tahun, merupakan warga dusun Lemoa desa Bontolempangan. Ia menjelaskan sebelumnya dirinya akan memimpin tim pencarian bersama Kapolres Goa dan Dim 1409 Goa serta tim SAR. Hanya saja sebelum turun langsung ke lapangan, kelima orang tersebut telah ditemukan dan kembali ke rumah. Darmawang Syah juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama menghadapi cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Goa belakangan ini. Sebelumnya Kapolres Goa melaporkan adanya 5 warga yang hilang sejak Selasa 9 Desember. Usai tersesat di kawasan hutan pinus Marene, lingkungan Rapodaeng, Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya. Setelah menunggu hingga batas 1 kali 24 jam, namun tak kunjung ditemukan, pemerintah daerah bersama aparat TNI Polri bergerak membentuk tim pencarian. Namun hingga pukul 17.00 WITA, mereka tidak kembali, sehingga keluarga melaporkan kepada Babinsa dan Babim Kaptipmas. Laporan resmi diterima Polres Goa keesokan harinya. Tim SAR gabungan dari BPBD Goa, TNI Pos Bontolempangan, dan Polsek Bungaya melakukan proses penyisiran sejak Rabu pukul 2.00 WITA dini hari. Medan gelap, terjal, dan lebatnya hutan membuat pencarian berlangsung menantang. Dampak banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh terus meluas. Kementerian Pertanian mencatat sedikitnya 40.000 hektar lahan pertanian terdampak bencana tersebut, dengan 4.500 hingga 5.000 hektar diantaranya mengalami puso atau gagal panen total. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, terutama karena banyak petani yang kehilangan hasil panen tepat pada masa menjelang panen raya. Ia menjelaskan pemerintah telah menyiapkan langkah tanggap darurat sekaligus program rehabilitasi untuk memastikan petani dapat kembali berproduksi dalam waktu sesingkat mungkin. Berbagai bentuk bantuan disiapkan mulai dari benih, alat mesin pertanian atau alat sintan hingga dukungan pembiayaan. Selain upaya kementerian, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pemerintah pusat akan turun tangan memperbaiki seluruh sawah yang rusak akibat banjir dan longsor. Dalam pernyataannya, Prabowo meminta petani tetap tenang karena pemerintah siap memulihkan lahan pertanian yang terdampak. Selain itu, Prabowo memastikan pemerintah akan menghapus utang kredit usaha rakyat atau KUR bagi petani yang tidak lagi mampu berproduksi akibat bencana ini. Kebijakan yang diambil untuk meringankan beban petani sekaligus mempercepat pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menggelar ekspos dan pemusnahan barang bukti hasil penanganan pelanggaran kekayaan intelektual tahun 2025 pada Selasa 9 Desember. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Kementerian Hukum ini merupakan bentuk transparansi penegakan hukum sekaligus komitmen pemerintah dalam melindungi pemilik kekayaan intelektual atau KI, serta menjaga konsumen dari bahaya produk ilegal. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi berbagai jenis pelanggaran KI, antara lain kemasan makanan atau desain industri, insulasi panas, aspal, dan valet atau paten, minuman, pakaian, spare parts, genset, serta pampers, aksesoris dan elektronik atau merek, jam tangan dengan berbagai merek terkenal, serta pakaian dengan merek palsu. Total potensi kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp3.072.100.000. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Herman Syah Siregar menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan refleksi nyata keberpihakan pemerintah kepada para pemilik KI serta upaya menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat. Pemerintah Kabupaten Jeneponto berhasil meraih prestasi Indeks Inovasi Daerah tertinggi tahun 2025 dalam ajang bergengsi Innovative Government Awards atau IGA 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Anugerah prestisius ini diterima langsung oleh Bupati Jeneponto Haji Paris Yasir pada puncak acara yang digelar meriah di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat
Rabu malam 10 Desember. Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam menciptakan ekosistem pemerintahan yang adaptif dan progresif. Keberhasilan Jeneponto dinilai dari konsistensi melahirkan berbagai inovasi di berbagai sektor yang terbukti memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Faktor-faktor kunci yang mengantarkan Jeneponto pada capaian ini meliputi kolaborasi lintas sektor yang kuat, pembaruan tata kelola yang konsisten, serta kemampuan cepat dalam mengadaptasi dinamika pembangunan terkini. Usai menerima anugerah, Bupati Paris Yasin menekankan bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk bekerja lebih keras. Bupati Paris Yasin juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari jajaran pemerintah daerah, para inovator, hingga masyarakat Jeneponto. Ia menyebut capaian ini adalah hasil dari kerja kolektif seluruh elemen di Kabupaten Jeneponto.